Nah, teman-teman, kali ini Oka lagi berada di sekitaran Jalan Tirtayasa, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Mau ngelihat suasana di sekitaran sini, karena fun fact-nya, Oka udah lama nih nggak lewat sini. Ternyata banyak perubahannya ya. Kita lihat daerah sini banyak orang yang gelar dagangannya. Kalau sekilas Oka lihat juga ada bengkel ya, ada banyak notaris di sekitar sini dan perumahan-perumahan. Di depannya ada banyak toko ya, juga toko-toko kios gitu ya. Nah, walaupun kayak gitu, walaupun cuaca lagi panas, namun enaknya di sini daerah sini ya, yang nggak jauh juga dari Navara, ini masih banyak pohon-pohon. Di belakang ruko-ruko ini kalau kita lihat masih ada hutan, pohon yang menyerap polusi dari kendaraan maupun jalanan. Jadi teringat nih, kayaknya sekitar sini nih ada temen Oka yang punya ruko ya, punya properti. Nah, kita lihat nih, gimana sih ruko dia maupun ruko yang sekitar sini. Mungkin kita bisa tanya-tanya nanti secara detail dengan dia. Let's go. Nah, ini nih teman-teman, di belakang Oka ini ruko milik teman Oka. Jadi penasaran ya, ingin tahu juga perkembangan properti di sekitaran daerah Tirtayasa, Sukabumi Indah, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung ini seperti apa. Jadi langsung aja ikutin terus obrolan kita tentang properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini Oka mau ngajakin teman-teman kita bahas tentang properti. Dan saat ini Oka sudah bersama dengan Mbak Devita. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Mbak siapa? Devita. Ya. Mbak Devita, mau tanya-tanya nih tentang properti. Ini kan ada ruko ya saat ini yang letaknya nggak jauh dari flyover Antasari. Nah, kira-kira nih cocoknya usaha apa untuk di daerah sekitar sini? Kalau kebetulan kan ini di pinggir jalan yang strategis ya, lumayan buat akses orang banyak lewat. Jadi sebenarnya banyak kalau untuk usaha, bisa untuk kantor atau untuk usaha rumah makan, bisa toko-tokoan atau banyak sih Mas, soalnya karena strategis di pinggir jalan jadi bisa lumayan ada prospek. Ya, di daerah sini ada tempat mungkin akses pendidikan atau juga mall atau lebih dekat juga dengan pusat kota. Iya betul. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa ya? Dekat di mana? Di mananya saja? Lokasinya ini ada di Jalan Pangeran Tirtayasa, Sukabumi, nggak jauh dari flyover Kalibalok. Jadi dia bisa arahnya ke Sukabumi, Sukarame, atau ke kampus UIN juga nggak terlalu jauh. Dan ada supermarket ya? Juga, tempat wisata Navara ada, supermarket Superindo ada. Terus untuk akses ke ke kota Tanjung Karang juga kan nggak jauh gitu, jadi lumayan strategis. Oke deh, jadi termasuk tempat yang nggak terlalu jauh dengan pusat kota ya. Terus Oka juga pengen tahu nih, kalau kita nih punya usaha di properti yang lantainya 2 atau lantai 3, potensinya seperti apa kalau di sekitar sini? Kalau yang saya lihat di sini, saya perhatikan itu rata-rata ada usaha pertokoan, jadi di atas itu bisa dijadikan gudang atau ada usaha kantor juga. Jadi misalnya di bawah untuk
kantor yang penerima tamu di atas kantor utama gitu, atau kebetulan ini ada lantai 3-nya, mungkin bisa sekalian tinggal orangnya di sini gitu, jadi kan bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu jadi teman-teman, jadi ikutin terus, nanti kita lanjut bahas ya. Kali ini kita lanjut, mau tahu detailnya, kita langsung dengerin dari Mbak Devita. Silakan Mbak Devita. Ya, ini penampakan dari ruko lantai 2, luasnya 110,5 meter persegi. Kebetulan ini kita manfaatkan sementara untuk kantor, jadi bisa dilihat ruangannya seperti ini. Ada satu ruangan full, sama ada satu kamar mandi. Terus juga di sini airnya juga udah tersedia, listrik juga. Jadi kalau mau dimanfaatkan untuk usaha atau kantor seperti ini juga bisa dilihat seperti ini. Lantai 3 ada bagian luarnya, bisa untuk tempat jemur, tempat kongko-kongko, dan ada kamar mandinya. Sini juga bisa untuk tempat nyuci piring, pakaian, tempat dapur ya. Ini lantai 3, jendelanya dari atas bisa kelihatan di bawahnya. Luas bangunan 215 meter persegi, lantai 1 102 meter persegi, ada kamar mandi 1, lantai 2 110 meter persegi, 110,5 meter persegi, lantai 3 76,5 meter persegi, masing-masing lantai ada satu kamar mandi, total ada 4 kamar mandi, 2 ruko, listrik 1300 watt, 2200 watt, air sumur bor, alamat di Jalan Pangeran Tirtayasa nomor 11B, Sukabumi Indah, Kota Bandar Lampung, 100 meter dari flyover Antasari Kalibalok. Nah, di ruko ini perubahan apa yang paling terasa mungkin di sekitar lokasi, mulai dari mungkin perkembangan jalan dari dulu hingga sekarang, akses flyover, pertumbuhan usaha sekitar, dan aktivitas masyarakat yang seperti apa? Ini kan kebetulan udah lama ruko ini dibangun juga, sebelumnya sih nggak sebesar ini. Jadi awalnya itu warung biasa, kemudian direnovasi jadi ruko 3 lantai. Nah, jadi lumayan perkembangannya dari dulu sampai sekarang itu kelihatan bedanya gitu. Dulunya mungkin belum terlalu banyak usaha-usaha ruko di sini, masih nggak terlalu rame. Terus sekarang sudah berkembang, jadi lebih ramai, banyak perumahan. Jadi orang-orang pun lebih ramai aktivitasnya gitu. Terus untuk usaha sendiri juga lumayan perkembangannya, di sini ada kafe yang dekat sini juga gitu. Jadi untuk usaha anak-anak muda kalau mau buka kafe juga bisa. Untuk malam tempat apa, kalau malam biasanya tuh anak-anak muda angkringan gitu bisa, karena kita juga halamannya cukup luas gitu, jadi bisa dimanfaatkan kalau malam di luar, atau
untuk bangunannya bisa dijadikan kafenya gitu atau kantor, parkirannya juga cukup luas, jadi bisa kalau orang-orang rame itu terjangkau gitu akses parkirnya. Terus juga keamanan di sini juga selama di sini tuh ya baik gitu. Jadi untuk apa ya kita tempatin itu ya aman gitu, nggak ada kendala yang gimana-gimana gitu. Jadi bukan hanya rukonya, tapi halamannya juga bisa. Mungkin teman-teman nantinya kalau memiliki ruko seperti ini, di depannya bisa disewakan untuk angkringan, tempat usaha, bisnis kafe kecil-kecilan ya. Jadi lantai 1 bisa untuk usaha, tuh lantai 2-nya untuk kantor, lantai 3 bisa untuk gudang atau tempat tinggal. Cocok banget kan? Oke, kali ini kita sudah bersama dengan pemilik ruko. Dengan Bapak siapa? Ahmad Muzakir. Pak Ahmad Muzakir. Nah, Ahmad Muzakir, boleh dong, Oka pengen tahu nih, cerita dulu awalnya kenapa tertarik punya ruko di daerah ini? Oh iya, ya pertama dulu kan saya masih pegawai gitu ya. Dulu berpikir saya kalau pegawai ini ya harus punya usaha sampingan lah, dagang apa gitu. Makanya saya fokus beli tanah dulu gitu. Tanah yang di sini gitu. Nah, gambarannya dulu waktu awal beli nih, di daerah ini itu seperti apa suasananya? Ya waktu itu emang jalan kan masih kecil ya, tapi kan saya berpikir waktu kan akan berkembang nantinya gitu, pasti akan suatu saat pasti ramai gitu. Ya ternyata ya nggak nyampe 10 tahun waktu itu udah ya menjadi ramai di sini gitu. Nah, kemudian dulu jalannya kecil ya, Iya masih jalan kecil waktu pertama beli ini. masih tanah gitu. Bukan tanah, Udah apa ya, onder lah namanya dulu, jalan batu-batu gitu. Nah, tapi akses kendaraan mobil bisa lewat. udah bisa lewat, cuman jalannya belum bagus. Jalannya aja yang belum bagus. Ya. Ah, Kalau aset ini potensinya diputuskan akhirnya dijual untuk apa? ya kan saya berpikir saya sudah senior ya, saya umur udah 71. Jadi saya nggak berpikir untuk mau yang saya sendiri usaha-usaha gitu, ini jadi mau untuk anak-anak gitu. Anak saya 3, ini cuma ada 2. Jadi mau saya jual sehingga nanti diatur untuk anak-anak gitu. Ya, memang lebih kepada masa depan ya untuk anak-anak. Ya untuk masa depan anak-anak. Saya sudah nggak untuk ekonomi gini ini udah nggak terlalu anu lagi gitu. Kalau dulu waktu awal-awal beli nih, ya, itu kisaran berapa nih? Kalau di sini? Ya kalau zaman dulu sih waktu saya beli ini tanahnya aja baru tanah ya. Itu saya dulu beli kan ini 600 meter, 1 meter itu 70.000, jadi 42 juta. 42 juta. Tapi 42 juta itu Berapa tanahnya? kalau iya tanahnya, kalau saya beli rumah cuma 7,5 juta. Iya, jadi kalau dibandingkan saya beli rumah bisa berapa tuh, 7,5 dari 42. 5 apa ya? Bisa dapat rumah. 5 atau 6 mungkin malah ya. Hampir ya kan? Iya gitu. Tahun 1900 berapa ya masih itu? Belum tahun 2000 kan? Kan saya 91, antara 93 94 gitu. Tahun 90-an ya? Ya 90-an lah pokoknya masih belinya gitu. Jadi memang kalau secara uang sekarang 42 juta ngomongnya, tapi kalau waktu itu dibeliin rumah, saya beli rumah aja 7,5 juta itu. Saya bikin warung dulu, tapi dulu nggak langsung begini. Oh, dulunya awalnya ya warung ya, dulu karena ya kan masih modelnya belum punya, jadi cuma bikin warung satu gitu. Bikin warung satu belum bisa ngisi juga. Oh, iya masih nggak beli bahan dalam-dalamnya, nggak bisa, nganggur. Orang datang mau nyewa, datang saya bilang mau dipakai, datang lagi karena beberapa nanya mau sewa, akhirnya saya sewakan. Untuk harga sewa Dulu masih berapa juta ya, sangat murah lah waktu itu. Kalau sekarang? Ya kalau sekarang kan kalau sewa ini bisa 40-an bisa. 40 Dulu masih bukan ruko, masih kios satu, masih di pojok sana satu. Karena satu dibuat gitu, disewain, laku disewain. Punya uang bikin sebelahnya lagi gitu.
mau dipakai, belum bisa ngisi, orang nanya lagi mau sewa, sewain lagi gitu. Akhirnya ya terus jadi 4 atau 5 kesini dulu itu, kios-kios gitu. Kios-kios. Sewa-sewain tapi yang ujung dipakai sendiri terusnya gitu. Ya lama-lama kepikiran untuk bikin ruko, karena ininya udah berkembang gitu kan. Di sini juga banyak ruko, di Antasari udah ruko banyak gitu. Saya pikiran bikin ruko, baru saya bikin ruko gitu. Tahun 2000 berapa dulu ya, 2000 berapa lupa, udah 2000 berapa, 2000-an. ya tahun 2000-an gitu, dari 2000. Nah, kemudian tadi kan sempat ke sepil ya. Luas bangunannya 600 meter persegi ya. Awalnya seluruhnya 600 meter Awalnya. tapi kan terus sebagian udah dijual. Oke, menarik sekali ya. Jadi hari ini kita belajar banyak bahwa nilai dari sebuah properti bukan hanya tentang bangunannya, tapi juga lokasi, aset, legalitas, dan fleksibilitas penggunaannya. Dan bagi yang penasaran, properti yang tidak kita bahas memang sedang dibuka untuk dijualnya. Jadi yang kita bahas tadi itu memang lagi dijual nih, teman-teman. Detail lengkapnya nanti kami cantumkan di deskripsi. Sekian, gitu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.